Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh warga Tatargaluh Ciamis. Perkenankan saya memberikan gambaran tentang perkembangan kajian epidemiologik yang dilaksanakan rutin setiap akhir pekan dan kita umumkan pada hari Senin, dan ini dilakukan secara berkala terus-menerus untuk mengkaji bagaimana perkembangan COVID terutama di Kabupaten Ciamis tercinta. Untuk update statistik Ciamis, kasus konfirmasi COVID-19 tanggal 23 November ini sudah mencapai akumulasi total dari tanggal 1 April sampai sekarang adalah 338 kasus. Di mana dari 338 kasus ini 203 sudah dinyatakan sembuh dan masih aktif sekitar 120 orang, di mana meninggal 15 orang, sehingga bisa dikatakan case fatality rate kita ada di angka 5%. Dari 120 orang yang masih aktif, 16 orang terhitung hari ini ada di perawatan. Sedangkan sisanya 104 orang melakukan isolasi mandiri. Dan ini sedang kita pantau melalui satuan tugas di tingkat kecamatan yang tim pelaksananya adalah tim surveillance dari Puskesmas. Penilaian zonasi risiko untuk tingkat kabupaten berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh aplikasi Bersatu Lawan COVID yang leading sektornya ada di BNPB nasional. Ciamis sudah 7 minggu berada di zona orange, artinya berada dalam zona risiko sedang. Tapi alhamdulillah sejak tanggal 8 sampai tanggal 15 minggu ke-2 November dan sekarang minggu ke-3 November, Ciamis sudah berada kembali pada zona risiko kuning dengan skor 2,48. Artinya kita sudah berada di zona risiko rendah kuning. Ini sama halnya juga dengan aplikasi dari penilaian dari aplikasi Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, di mana dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, 7 berada pada posisi risiko tinggi, 7 kabupaten kota. Kemudian 14 kabupaten kota ada di risiko sedang, dan kita sekarang bersama 5 kabupaten lainnya berada dalam zonasi risiko rendah. Secara pembanding, angka kenaikan kasus terus melonjak untuk Kabupaten Ciamis. Dan ini kita ada beberapa tahapan, ada 3 kali lonjakan kasus. Yang pertama terjadi pada tanggal sekitar 25 Oktober. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober, dan sekarang ada lonjakan kasus kembali pada tanggal 21 November. Kalau dinyatakan kita sudah dalam puncak kasus, sebetulnya belum. Karena masih ada beberapa lonjakan-lonjakan yang terjadi, dan ini tren lainnya meningkat secara signifikan dan terus-menerus. Belum ada tanda penurunan dari peningkatan kejadian kasus. Dari 320 kasus ini, faktor penyebab peningkatan yang terjadi sejak bulan Oktober, sebetulnya dari Agustus sudah mulai ada tendensi naik sampai sekarang. Ini dimulai, kita lihat faktor determinannya adalah satu, mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan tingginya interaksi dan pergerakan orang. Dan ini mulai berlaku sejak adaptasi kebiasaan baru diberlakukan setelah PSBB proporsional berakhir. Determinan yang kedua, meningkatnya kasus dari klaster perkantoran dan tempat kerja yang berdampak pada peluang lingkungan keluarga dan komunitas. Sehingga untuk sekarang ada pergeseran, peningkatan penularan yang tadinya ada di tempat kerja sekarang ada di klaster keluarga. Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan ini masih harus ditingkatkan lagi, dan kita himbau dari petugas untuk tetap secara konsisten menyelenggarakan operasi justisi sebagai pengawalan. Kemudian di sini juga ada beberapa strategi treatment, terutama dalam hal isolasi mandiri yang masih kurang sesuai standar. Jumlah kasus mingguan ini rata-rata pada bulan Agustus itu sekitar, kalau kita bukan dalam satu minggu itu hanya 1, 4, 6, 4 kasus kisar segitu. Pada bulan September ada peningkatan secara signifikan
itu biasanya rata-rata per minggu kita dapatkan 15 sampai 30 kasus. Nah, pada bulan September ini kita mendapat beberapa akumulasi yang cukup signifikan peningkatannya. Dari Oktober November rata-rata kita mendapatkan jumlah kasus terkonfirmasi di angka 40 per minggu. Sehingga peningkatan kasus bisa kita lihat dari grafik itu sangat signifikan, naik drastis pada bulan Oktober November. Angka kematian banyak terjadi di usia di atas 60 tahun dan kasus pada anak-anak 18 tahun ke bawah ini ada di kisaran 15%, sekitar ada 52 kasus dari 320 terkonfirmasi itu adalah kategori anak-anak. Angka kematian di Kabupaten Ciamis terhitung sampai tanggal 22 November sebanyak 15 orang, 10 orang cause of death-nya dikarenakan adanya penyakit komorbid. Di mana penyakit komorbid ini dari 10 orang karena diabetes 2 orang, karena kanker 1 orang, penyakit kardiovaskular disease termasuk penyakit jantung koroner ada 3 orang, hipertensi 3 orang, dan tuberkulosis paru 1 orang. Kemudian dari 15 orang 10 komorbid, 1 orang koinsiden. Koinsiden itu adalah adanya kejadian yang tidak berhubungan dengan penyakitnya. Karena kecelakaan lalu lintas terkonfirmasi positif, dia head injury, kemudian meninggal, dan 4 orang komplikasi perburukan dari kasus COVID-nya. Nah, ini karakter gambaran di Kabupaten Ciamis dari 320 kasus terkonfirmasi, 172 tergolong diklasifikasikan sporadis. Sporadis itu artinya kita tidak bisa menentukan indeks kasusnya dia tertular dari mana, di mana itu. Karena kebanyakan juga imported case pada awal-awal kasus. Misalkan ada seseorang pulang dari Jakarta, naik ke transportasi umum, dia berinteraksi dengan banyak orang, kita tidak bisa menentukan kapan, di mana, dari siapa dia tertular. Itu dimasukkan kategori sporadis. Sampai ada yang berubah kemungkinan kejadiannya yang tadinya termasuk klaster sporadis itu bergeser menjadi bukan klasifikasi sporadis, menjadi klaster atau komunitas setelah kita ketahui riwayatnya dan melalui penelitian epidemiologi. Kemudian klaster ada 85 orang, terutama klaster Cijengjing ini ada 85 orang. Kalau klaster itu kita bisa lihat menularnya dari mana, kapan mulai dan kapan selesai, gitu. Ini sebenarnya 85 orang. Kalau klaster istilahnya kita bisa menggambarkan bahwa klasifikasi itu adalah kita bisa mengendalikan kasus tersebut. Dan yang terakhir termasuk klasifikasi komunitas sebanyak 63 orang. Kalau komunitas ini contoh misalkan ada seseorang tertular dari pasar. Kemudian dia ada di pasar, menular ke banyak orang, sehingga kita lihat sporadis. Kalau dalam satu kumpulan tertentu itu menjadi satu komunitas. Nah, kalau ini terjadi, ini kalau bisa kita hindari, karena kalau klasifikasi komunitas berarti penyakit yang mengendalikan kita, bukan kita mengendalikan penyakit, karena kita tidak tahu karakter penyebarannya seperti apa dan memutus rantai penularannya agak menjadi sulit. Itu untuk gambaran klasifikasi kasus berdasarkan kajian epidemiologi. Dari 320 kasus, ini yang awalnya imported case, warga Kabupaten Ciamis yang datang dari kota zona merah pulang dengan tertular COVID-19, itu lebih dominan di awal, pada bulan April sampai bulan Agustus. Tapi dari September ke November ini bergeser. Penularan lokal lebih tinggi daripada imported case. Sehingga total kasus sekarang untuk yang seakumulasi total, imported case ada di 43% dan 57% terjadi karena penularan lokal antar warga Kabupaten Ciamis sendiri. Nah, ini yang menjadi perhatian, berarti kita sudah mulai bergeser ke zona yang memang penularannya sudah berada di wilayah kita sendiri, bukan oleh-oleh dari luar, bukan imported case. Nah, dari kasus yang aktif sekarang, tapi ada pergeseran, ini hampir sama 50-50, 50%. Yang aktif sekarang sebanyak 120 orang. Kemudian, nah ini juga yang harus kita waspadai,
sebanyak tadinya angka kasus yang bergejala dan tidak bergejala dari 320 orang ini 85% tadinya tidak bergejala, 15% yang bergejala. Tapi sekarang mulai ada pergeseran. Yang tidak bergejala itu sekitar 75%. Yang tidak bergejala. Jadi yang bergejalanya naik dari 15% menjadi 25%. Otomatis orang yang bergejala dan membuat ada keluhan ini membutuhkan perawatan. Akhirnya yang isolasi mandiri mulai bergeser, banyak yang harus dirawat. Ini dampaknya kepada penuhnya tempat perawatan isolasi di rumah sakit. Nah, ini harus kita pikirkan karena ini sudah melewati kapasitas toleran. Karena harusnya tempat perawatan isolasi di rumah sakit itu yang boleh bed occupancy rate terpenuhnya harus di bawah 60%. Kita sudah hampir kemarin 80% bed terisi. Nah, ini yang kita takutkan kalau ada ledakan kasus, kita rawatnya di mana. Nah, sekarang sudah ada rekomendasi dari Satuan Tugas kemarin dengan beberapa direktur rumah sakit swasta di Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah mereka sudah siap sebagai corporate social responsibility-nya untuk membuat ruang isolasi. Tapi ini juga kita harus menentukan standarnya. Jadi ada pemantauan mutu eksternalnya supaya si standar tempat isolasinya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Oke, lanjut kepada sumber penularan. Pada awalnya imported case dari orang yang bepergian pada bulan Maret, April, Mei. Tapi pada bulan Juni sudah mulai ada penularan-penularan lokal dan Agustus September dominan ternyata di tempat kerja penularannya. Karena juga kita fokusnya pengetesan di tempat-tempat kerja secara random. Tapi setelah makin ke sini September, Oktober, November, ketika banyak yang isolasi mandiri, kemudian pulang dari kota atau kontak dari tempat kerjanya diam di rumah, ternyata penularannya adalah ke anggota keluarga di rumah. Jadi, keadaan sekarang pada bulan November, kasus penularan berdasarkan tempat penularannya berada di klaster keluarga. Dari 320 orang, 106 tertular di rumah. Kemudian 54 orang di tempat kerja dan ini masih bergeser secara dinamis. Ada beberapa di fasilitas kesehatan di mana kita juga sudah menutup beberapa paskes sehingga ini menjadi perhatian untuk teman-teman nakes untuk lebih memaksimalkan protokol dan standar operasional prosedur melalui pencegahan infeksi. Ada juga di pesantren, kemudian di event-event tertentu. Kemudian ini juga sekarang sudah mulai ada tendensi kenaikan penularan di transportasi umum. Di mana kita kemarin sudah ada beberapa kasus terkonfirmasi dari supir atau kondektur bis. Nah, ini juga menggambarkan bahwa potensi ancaman untuk terjadi penularan harus lebih berhati-hati. Untuk pengetesan di Kabupaten Ciamis, alhamdulillah kita sudah sesuai target. Kita sudah melaksanakan sampai tanggal 22 November sebanyak 16.186 tes PCR. Karena rapid kita anggap tidak terlalu akurat. Dan untuk kasus yang minggu ini, total akumulasi kasus terkonfirmasi dari hari Minggu kemarin sampai Minggu tanggal 22 adalah sebanyak 42 kasus. Di mana 42 kasus ini dari spesimen yang diambil sebanyak 857 spesimen dan yang diperiksa 881 sehingga positivity rate-nya ada di angka 4,8%. Ini agak tinggi karena WHO menetapkan positivity rate itu dari spesimen 100 yang diambil itu nggak boleh lebih dari 5 yang positif. Ini kita 4,8%. Berarti ya dari 1048 orang itu terkonfirmasi. Nah, ini masih tinggi, berarti tingkat penularan di Kabupaten Ciamis masih cukup tinggi. Dan ini harus kita waspadai dengan satu, pelaksanaan preventif dari penerapan protokol 3M. Selalu memakai masker, 2 selalu menjaga jarak, 3 selalu mencuci tangan. Selanjutnya tetap jaga imun kita. Terakhir adalah penentuan zonasi risiko untuk tingkat kecamatan.
Seperti yang telah diurai di awal, untuk Kabupaten Ciamis secara keseluruhan tingkat Kabupaten Ciamis berada dalam zona risiko kuning, artinya risiko rendah. Nah, dari 320 kasus terkonfirmasi akumulasi, yang masih aktif ada 120, yang hampir sekarang secara merata terbagi di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Ini nanti akan menjadi kajian risiko untuk tiap-tiap kecamatan, di mana dari kecamatan ini penentu zonasi risikonya agak berbeda dengan indikator penentu zonasi risiko tingkat kabupaten. Kita hanya melihat dari karakter penularan kasus. Jika di kecamatan tersebut ada kasus terkonfirmasi dan kasus terkonfirmasinya karena penularan lokal, artinya kecamatan tersebut dalam zona merah, risiko tinggi, karena di situ sudah potensi ancaman penularan lokal antar penduduk di kecamatan tersebut. Tapi bila ada kasus terkonfirmasi di kecamatan tersebut, tapi penularannya karena di luar kecamatan, misalkan pulang dari Bekasi terkonfirmasi penularannya di luar kota, ini artinya imported case. Dia ada kasus terkonfirmasi, tapi tertularnya bukan di daerah tersebut, imported case itu termasuk dalam zonasi risiko orange. Nah, untuk kasus di kecamatan yang tidak ada terkonfirmasi, 0 dalam 2 minggu terakhir, dan tapi ada suspek misalkan yang sedang menunggu pemeriksaan, itu dalam zonasi risiko kuning. Dan untuk kecamatan yang dalam 2 minggu berturut-turut tidak ada kasus, tidak ada suspek, itu termasuk zonasi risiko hijau. Hasilnya bisa kita lihat di peta zonasi risiko. Kita lihat dari ujung utara barat Ciamis, Sukamantri statusnya tidak terdampak karena sudah 2 minggu berturut-turut tidak ada kasus, tidak ada suspek, artinya Sukamantri dalam zona risiko hijau. Panjalu ada kasus terkonfirmasi penularan lokal dan ada kasus terkonfirmasi imported case dan ada kasus komunitas cluster keluarga, sehingga ini dinyatakan Panjalu dalam zona risiko tinggi merah. Panumbangan sama, ada kematian 2 kasus, ada kasus konfirmasi 1 keluarga, berarti penularan lokal klaster keluarga, dan ada kasus terkonfirmasi dari penularan di luar Panumbangan. Karena ada penularan lokalnya dan ada kematian, Panumbangan termasuk zonasi risiko merah. Ciaur Beuti sama, merah. Sindang Kasih merah, Cikoneng merah, Ciamis merah, Sadananya hijau. Alhamdulillah sadananya sudah 2 minggu berturut-turut tidak ada kasus dan tidak ada suspek. Cipaku sama, malah Cipaku 3 minggu berturut-turut tidak ada kasus. Ada kasus terkonfirmasi tapi dari luar, itu sempat KTP-nya masih di luar Cipaku. Kemudian Baregbek ini zona risiko kuning, tidak ada kasus terkonfirmasi di Baregbek tapi ada suspek. Lumbung, Panawangan, Jatinagara oranye, Kawali merah, Raja Desa merah, Ranca, Sukadana, Cisaga orange, Tambak Sari hijau. Kita bergeser ke arah selatan Ciamis. Cimaragas tidak ada kasus dalam 2 minggu berturut-turut, hijau dan tidak ada kasus suspek. Cidolog ada kasus terkonfirmasi tapi import dari Tasik pesantren. Ini zonasi risikonya adalah orange. Pamarican ada penularan lokal, ada klaster keluarga. Begitu juga dengan Banjaranyar, sehingga zonasi risikonya merah. Untuk Lakbok, Banjarsari dan Purwadadi ada kasus tapi karena impor dari kasus penularan di luar daerah, sehingga zonasi risiko untuk Lakbok, Banjarsari dan Purwadadi adalah zona risiko orange. Sehingga pada tanggal 22 November ini ada 10 zona kecamatan dalam area zona merah, kemudian 5 dalam zona hijau, kemudian 1 dalam zona kuning, dan ada 11 di zona orange. Sehingga secara keseluruhan kita hitung value-nya untuk Kabupaten Ciamis sama dengan hasil perhitungan dari BLC, ada di zona risiko kuning. Mudah-mudahan masyarakat semua warga Tatargaluh Ciamis bisa lebih waspada karena kita masih dalam kasus yang masih menanjak.
Itu saja untuk kajian sementara. Nanti kita lihat apakah ada tindak lanjut khusus, terutama untuk masih tingginya penularan di tingkat keluarga berkaitan dengan pelaksanaan isolasi mandiri di rumah. Mungkin kita mencoba untuk mengusulkan adanya karantina terpusat supaya benar-benar terpisah dari anggota keluarga sehingga penularan di kasus keluarga bisa kita tekan. Terima kasih, tetap waspada, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.